Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Yurosidah, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir STI Al-Fitrah Surabaya. Baik, di sini saya akan mengajikan sebuah kajian kitab Ibnu Katsir pada surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Langsung saja, sebelumnya saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Daripada terjemahnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu, maka kalian itu minta tolonglah, bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan salat, wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya dia itu ini kembali kepada sabar dan salat. Lakabiratun di sini nanti ada yang mengartikan itu sulit sekali, seperti itu. Jadi sebenarnya sabar dan salat itu teramat sulit bagi semua orang. Tapi ada istisna, yaitu illa, kecuali alal khasi'ina, bagi orang-orang yang khusyuk. Nanti akan kita bahas mengenai khusyuk sendiri. Jadi minta tolonglah kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Akan tetapi sabar dan sholat itu sangat sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka itu? Alladzina yadunnuna, yaitu orang-orang yang yadununnah, mereka itu yakin, annahum, bahwa sesungguhnya mereka itu mulaku, akan kembali, rabbihim, kepada Tuhan mereka, wa annahum, dan sesungguhnya mereka itu ilaihi raji'un, kepada Tuhannya akan dikembalikan. Nah, ini. Jadi, tetapi nanti para ulama menafsirkan dan memberikan pemahaman yang lebih detail tentang khashi'ina. Ini disebut di sini sudah disebutkan. Orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin akan kembali kepada Tuhannya, yakin akan pertemuan dengan Tuhannya. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Kemudian lanjut kepada penafsiran dari kedua ayat tersebut, yaitu yaqulu ta'ala, melalui firman ini Allah itu berkata, Allah itu berfirman, amiran abidah, Allah itu memerintahkan kepada hambanya, fima yu'ammiluna min khairid dunya wal akhirah, untuk meraih apa? Meraih min khairid dunya wal akhirah, yaitu kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Bil isti'anah, dengan cara bermohon atau meminta tolong. Bisobri, dengan sabar. Wassalah, dan sholat. Kama qala Muqatilu Ibnu Hayyan, sebagaimana dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan tentang fi tafsiri hadhil ayat, tentang penafsiran ayat ini. Innahu siyam ista'inu, minta tolonglah kalian itu, ala talibil akhirati, untuk memperoleh kehidupan akhirat, adalah kebaikan akhirat. Bisabri alal faraidi, dengan sabar, alal faraidi, di dalam apa? Faraid, mengerjakan amal-amal yang difardukan, adalah diwajibkan. Wassolati, dan sholat. Jadi kalau kata Muqatil bin Hayyan, ini minta tolonglah dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di sini dan sholat. Fa'ammas sabru fakilah, dilanjutkan, adapun sabar itu
sabar itu yang kita sebut setiap harinya, yaitu sabar, sabar, dan sabar. Fa amma sabru fakilah. Tentang sabar itu maka dikatakan innahu siyam. Ini ada ulama mengatakan bahwa sabar itu adalah puasa. Nassa alaihi Mujahid. Itu yang disebutkan oleh Mujahid. Jadi ada ulama mengatakan sabar itu adalah puasa. Mungkin sama dengan puasa. Sementara qolal Qurtubi wa ghairuhu. Qurtubi itu dan ulama lain mengatakan walihada summi Ramadanu sahra sabri. Oleh karena itu disebutlah Ramadan itu sebagai bulan kesabaran. Summi Ramadani sahra sabri. Disebutlah Ramadan itu sebagai bulan kesabaran. Kama nataqa bihi haditsu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Jadi bulan Ramadan yang sebentar lagi datang itu disebut sebagai bulan kesabaran. Wa qala Sufyanus Tsauri. Jadi Sufyan Tsauri berkata, an Abi Ishaq an Jurai bin Kulayb. Dari Abi Ishaq dari Jurai bin Kulayb. An rajuli, dari laki-laki, min Bani Salimin, dari laki-laki dari Bani Salim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, qala as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah bulan kesabaran. Nah, jadi as-saumu nisfus sabri, puasa itu merupakan separuh dari kesabaran. Jadi makanya tadi ulama mengatakan bulan Ramadan itu sebagai bulan kesabaran. Wakilah, dan dikatakan al-muradu bis sabri, yang dimaksud dengan sabar di sini tadi itu dalam ayat itu adalah al-kaffu 'anil ma'asi. Jadi menahan diri dari maksiat. Ini disebut dengan sabar. Walihada qaranahu bi'ada'il ibadati wa'laha fi'las shalah. Oleh karena itu menyertainya al-kaffu 'anil ma'asi tadi itu. Jadi di samping menahan 'anil ma'asi atau menahan untuk tidak bermaksiat, maka disertai dengan bi'ada'il ibadati. Menunaikan adalah mengerjakan ibadah. Sedangkan ibadah yang paling tinggi di sini wa'laha, yang paling tinggi adalah fi'lus sholati, mengerjakan sholat. Jadi sabar itu bagi sebagian ulama adalah al-kaffu 'anil ma'asi, menahan untuk tidak melakukan maksiat. Ya. Qala Ibnu Hatim, Ibnu Hatim berkata, hadatsana Abdullah bin Hamzah bin Ismail, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Hamzah bin Ismail. Hadatsana Ishaq bin Sulaiman, mengabarkan kepada kami Ishaq bin Sulaiman, an Abi Sinan, dari Abi Sinan, an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala as-sabru sabrani. Jadi kata ulama ini sabar itu ada dua, yaitu as-sabru sabrani, ya.
Sabrun indal masibati hasanun. Jadi sabar itu ada dua. Pertama, sabar di dalam menghadapi musibah. Itu baik, tetapi wa ahsanu minhus sabru. Ada sabar yang lebih baik dari itu. Apa itu? An maharimillah. Jadi as-sabru an maharimillah, sabar di dalam menghindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi biasanya orang mulai menyebut kalimat sabar ini kan apabila ditimpa musibah misalnya. Sabar, sabar, dan sabar. Padahal ada sabar yang lebih baik dari itu. Apa? Sabar untuk tidak bermaksiat. Pokok apabila kita memiliki sebuah kegemaran yang mengandung sebuah maksiat kepada Allah, kalau kita sabar tidak melakukan itu, maka itu yang lebih baik. Jadi ada yang lebih baik, ada sabar yang lebih baik dari ditimpa maksiat, dari ditimpa setelah ditimpa sebuah musibah, yaitu menahan diri dari hal yang berbau maksiat kepada Allah. Baik, cukup sampai di sini kajian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan ibadah yang paling tinggi di sini wa'laha, yang paling tinggi adalah fi'lus sholati, mengerjakan sholat. Jadi sabar itu bagi sebagian ulama adalah al-kaffu 'anil ma'asi, menahan untuk tidak melakukan maksiat. Ya. Qala Ibnu Hatim berkata, hadatsana Abdullah bin Hamzah bin Ismail, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Hamzah bin Ismail. Hadatsana Ishaq bin Sulaiman, mengabarkan kepada kami Ishaq bin Sulaiman, an Abi Sinan, dari Abi Sinan, an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala as-sabru sabrani. Jadi kata ulama ini sabar itu ada dua, yaitu as-sabru sabrani, ya. Sabrun indal masibati hasanun. Jadi sabar itu ada dua. Pertama, sabar di dalam menghadapi musibah. Itu baik, tetapi wa ahsanu minhus sabru. Ada sabar yang lebih baik dari itu. Apa itu? An maharimillah. Jadi as-sabru an maharimillah, sabar di dalam menghindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi biasanya orang mulai menyebut kalimat sabar ini kan apabila ditimpa musibah misalnya. Sabar, sabar, dan sabar. Padahal ada sabar yang lebih baik dari itu. Apa? Sabar untuk tidak bermaksiat. Pokok apabila kita memiliki sebuah kegemaran yang mengandung sebuah maksiat kepada Allah, kalau kita sabar tidak melakukan itu, maka itu yang lebih baik. Jadi ada yang lebih baik, ada sabar yang lebih baik dari ditimpa maksiat, dari ditimpa setelah ditimpa sebuah musibah, yaitu menahan diri dari hal yang berbau maksiat kepada Allah. Baik, cukup sampai di sini kajian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.